Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prokami Podcasting, profesional kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa dengan Kang Rudi. Kita akan membahas tema-tema kesehatan yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Sahabat-sahabat Prokami, bahwa kembali kita teringat tentang peranan nutrisi untuk kesehatan kita. Di samping itu, nutrisi juga saat ini bukan hanya untuk kesehatan, tetapi merupakan suatu gaya hidup atau lifestyle. Oleh karena itu, pada kesempatan podcast kali ini, kita akan mengundang ahli gizi yang juga dia adalah anggota Prokami, yaitu Ibu Yunita Putri AM. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat ya Bu Yunita ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Jazakillah khairan katsira atas kesediaannya hadir di podcast ini. Saya panggilnya Ibu apa Mbak ya? Ibu aja ya. Soalnya masih muda ini teh, masih muda. Dia adalah anggota Prokami ya, Purwakarta. Beliau ahli gizi yang praktek di rumah sakit di Purwakarta. Insya Allah kita akan berbagi dari beliau ilmu tentang gizi ya, tentang nutrisi. Kalau nggak salah kita akan bicara tentang diet defisit kalori. Ya, betul. Insya Allah pada penasaran, kan sekarang banyak tuh macam-macam diet ya. Iya. Diet macan lah, diet orang aring ya, diet tanpa makan ya, diet puasa dan lain sebagainya. Nah, kali ini Bu Yunita akan berbagi ilmu tentang diet defisit kalori ya. Silakan mohon pengantarnya dari Bu Yunita tentang gizi secara umum ya, kemudian juga tentang diet ini. Enggak. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatannya untuk bisa bergabung di podcast ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya, apa itu defisit kalori ya dok ya. Betul. Karena sekarang itu lagi tren banget yang namanya diet gitu. Nah, buat teman-teman yang mau diet dengan mudah, terus dengan murah dan gampang, yang pastinya sih harus ada niat ya dok ya. Karena kalau misalnya iya diet itu harus ada niat dari diri sendiri. Kalau misalnya dietnya niatnya kurang, maka dietnya juga akan susah untuk dijalankan. Seperti itu ya. Nah, apa sih itu defisit kalori? Defisit kalori itu adalah mengurangi asupan makan sebetulnya. Ya, mengurangi asupan makan dari yang seharusnya kita makan. Nah, bagaimana caranya defisit kalori? Ini sangat mudah sekali ya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih dok, kita itu berada di posisi apa indeks massa tubuh kita. Oh, status gizinya dulu ya, posisi status kita. Gizi. Jangan-jangan sudah kurus diet lagi gitu ya, nah, kayak saya gitu ya. Oh, iya betul dok. Ya. Jadi kita harus tahu dulu indeks massa tubuh atau status gizi kita itu. Caranya gimana? Adanya di mana? Nah, caranya ini teman-teman dikasih langsung panduannya ya dok, biar tidak lupa dan mudah untuk dipraktekkan sih intinya. Ya, ada di slide ya. Iya, ada di slide ya. Jadi indeks massa tubuh ini akan kita dapatkan dari berat badan dibagi tinggi badan. Nah, jadi harus ada datanya dulu dok. Berat badan dalam kilogram. Iya betul. Tinggi badan dalam sentimeter. Sentimeter. Ya, jadi kalau misalnya tinggi badannya, biasanya kan kalau kita tahunya tinggi badannya dalam meter ya dok ya. Nah, nanti akan kita rubah dulu ke dalam sentimeter. Nah, terus? Gitu. Terus ini akan kita kuadratkan. Yang tingginya tinggi tadi. Badannya. Jadi tinggi badannya akan kita kuadratkan. Jadi IMT ya biasanya apa? Indeks massa tubuh ya. Iya, ininya nama kerennya. Nama yang paling mudah diingat itu biasanya namanya IMT. IMT. Ya, jadi IMT itu nanti dapatnya dari berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam sentimeter. Oh iya iya. Kayak gitu dok. Nah, langsung ke cara itunya ya dok ya, status gizinya ya. Nah, hasil dari pembagian tadi. Iya betul gitu dok. Jadi status ya. Iya, hasil dari pembagian tadi itu kita akan bertemu dengan status. Nah, status gizi ini yang
apa sih dok yang harusnya diingat gitu dok? Ya, nilainya itu adalah dari 18 sampai 25. Itu normal? Itu normal. Oh iya, Nah, jadi kalau ketemu hasilnya setelah berat badan dibagi tinggi badan dalam sentimeter dikuadratkan, ketemunya 18 sampai 25, Iya. itu normal? Iya. Oh, terus langsung dipajang status saya di status WA gitu Iya, ya? boleh ya. Iya. Jadinya dipajang ya dok ya. Kalau normal. Nah, Kalau misalnya normal, jadi kalau misalnya di bawah 18, berarti itu kurang. oh. Nah, kalau ketika kurang, nggak usah defisit kalori. Iya. Nanti takutnya berat badannya malah semakin kurang. Oke, Tapi jadi nggak bisa dilihat dari bentuk ya. Oh, bentuknya ini dia bulat ya, belum tentu juga ya. Iya, kalau misalnya dari bentuk tuh jadinya nggak terukur ya dok ya. Iya, nggak objektif. Iya, nah objektif. Terus kalau misalnya dia lebih dari 24,9, itu berarti indeks massa tubuhnya udah berlebih. Oh, berlebih. Iya, gitu. Nah dari sinilah kita akan menentukan, oh ya udah, berarti kalau misalnya indeks massa tubuhnya di atas 25, baru kita akan melakukan yang namanya diet defisit kalori, seperti itu ya dok. Iya. Berarti harus tahu modalnya dulu ya dok ya. Bu Yusda ya. Modalnya dulu. Modalnya ketemu, dulu nih harus baru tahu. nanti mau diturunkannya sampai berapa. Berarti targetnya adalah normal ya. Normal. Ke IMT normal tadi. Iya. Iya. Targetnya IMT-nya normal. Kalaupun misalnya, kalau misalnya perempuan sih lebih ke lingkar perut ya, biasanya suka pada rajin ngukur di lingkar perut gitu ya. Itu boleh ya kalau misalnya kurang dari 80, berarti lingkar perutnya bagus. Oh, target kurang dari 80. Iya, untuk lingkar perut. Kalau misalnya untuk laki-laki itu 90. Jadi kalau misalnya masih 90 masih oke, nggak usah diet. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Kita lanjut dulu ya dok Lanjut ya. aja, silakan. Nah, kita selain tadi kan udah nih, gimana sih caranya defisit kalori gitu ya? Nah, defisit kalori itu selain kita harus tahu nih status gizi kita itu ada di mana, kita harus mengatur jam makan. Nah, di dalam mengatur jam makan ini nggak boleh yang namanya meng-cut gitu ya, atau enggak melupakan salah satu jam makan. Oh, ini cara untuk tadi mencapai target ya. Iya. Salah satunya mengatur jam makan. Iya, betul dong. Terus. Nah, biasanya kan orang suka skip nih. Udah saya nggak mau makan pagi, nanti takutnya gemuk, ya udah jadinya makan siang sama makan malam aja. Iya. Nah, itu sebetulnya nggak boleh. Oh, Jadi makannya harus tetap 3 kali. 3 kali. Ya, makannya 3 kali makan utama. Kalau misalnya pagi itu kalau kita makan pagi jam 6 sampai jam 8, itu masih jam makan. Jam makan pagi. Iya, jam makan pagi. Nanti siangnya jam 12 sampai jam 1 itu baru makan siang. Terus yang ketiganya itu jam 6 sampai jam 7 malam atau 3 jam sebelum tidur. Oh. Jadi kalau misalnya kita tidurnya jam 10, 3 jam sebelum itu harus stop makan. Nah, jam gitu. 7 terakhir ya. Ya boleh ya dok, berarti itu tidurnya jam 10. Iya. Nah gitu, jadi harus 3 jam sebelum makan. Nah, kenapa sih tidak boleh men-skip jam makan ini? Iya. Karena tubuh itu kan selalu beraktivitas ya dok. Ya, kita itu selalu beraktivitas. Kalau misalnya kita men-skip waktu makan, itu kita akan makan lebih banyak di salah satu jam makan. Jadi misalnya makan paginya enggak, nanti pas makan siang udah malah lebih nih dok makannya. Pas ketemunya sama tukang bakso gitu ya. Iya. Akhirnya yang ada pasti kita makan gitu, tanpa tanpa di waktu gitu. Oh, ini harusnya harus makan apa dulu, seperti itu. Artinya disiplin waktu ini penting ya, karena kita aktivitas terus menerus ya, 24 jam. Artinya kegiatan selalu ada, sehingga energi, kalori, kebutuhan nutrisi harus tersedia juga gitu ya. Betul. Tidak sampai terlalu panjang kosong gitu ya. Sedangkan aktivitas juga terus berlangsung gitu ya. Sedangkan nanti energi atau kalori terpenuhi di siang hari gitu ya. Betul. Gitu. Iya. Nah, itu kan untuk makan utama ya dok ya. Betul. Nah, selain itu juga kita selain harus makan utama, kita harus 2 kali makan selingan. Oh, yang bakso tadi. Bukan dok. Oh, bukan. Jadi nanti di jam 9 sama jam 3 sore kita harus ngemil. Oh, ngemil. Iya. Ngemilnya bukan bubur plus bakso plus iya. bukan. Jadi ngemilnya bukan karbohidrat gitu ya. Nah, yang ringan ya. Yang ringan aja. Nah, nanti apa sih jenis-jenis bahan makanannya gitu ya, yang selain jam makan itu kita harus makan apa? Nah,
Oke, kita akan melihat. Nah, kalau misalnya orang gizi itu biasanya biar gampang dan lebih ingat gitu ya dok ya, ini ada yang namanya isi piringku. Nah jadi kan biasanya kalau bukan biasanya udah pasti kalau makan kalau nggak pakai piring, pakai mangkok dong. Nah tapi yang bedanya di sini karena kita sekarang lagi membicarakannya defisit kalori ya dok ya, atau mengurangi asupan kalori kita, jadi makanan pokoknya ini kita ganti jadi lauk pauk. Nah, jadi di piring ini yang khusus makanan pokok kita ganti lauk pauk, dia lauk pauknya kita ganti jadi makanan pokok. Jadinya makanan pokoknya lebih sedikit. Nah, makanan pokok itu apa sih? Nah, makanan pokok ini adalah yang intinya sih yang mengenyangkan. Misalnya ada nasi, karbohidrat lah istilahnya. Ya, gitu ya, karbohidrat. Ada nasi, ada ubi gitu ya. Nah, tapi yang memang lebih baik dicerna itu adalah yang tinggi serat dari umbi-umbian. Dibandingkan dengan nasi. Biasanya nasi kalau udah 3 jam dia udah lapar lagi. Makan sarapannya bubur. Nanti 2 jam kemudian biasanya suka lapar lagi. Ya benar, kalau bubur mah iya, saya juga kerasa begitu. Meskipun di dalamnya udah pakai topping banyak gitu ya dok ya. Tapi kalau nasi mah enggak, kalau saya. Kalau nasi mah alhamdulillah dok. Alhamdulillah, nggak terlalu lemes gitu ya. Tapi yang bagus itu ya tadi umbi ya. Iya, umbi-umbian dok, dari kalau jagung. Kalau jagung dia masuknya karbohidrat, tapi dia masuknya karbohidrat sayuran. Yang untuk karbohidrat ya dok ya, jagung itu, tapi dia seratnya lebih sedikit atau lebih sedang lah gitu dibandingkan sama umbi-umbian. Cuman kalau misalnya biasanya kan kalau masyarakat Indonesia makannya nasi, ya jadinya kita memporsikannya di lauk pauk ini segini loh yang harus dimakan gitu. Kira-kira berapa banyak, berapa cungkil gitu? Nah, berapa centong ya dok ya? Nah, biasanya paling banyak itu 1 centong. 1 centong. Iya. Kalau sana kan centongnya kebanyakan pakai yang penanak nasi yang udah jadi gitu ya. Jadi 1 centong itu udah cukup 100 gram. Oh, jadi intinya 100 gram sebenarnya? Iya, 100 gram dok. Untuk biar gampangnya ngambilnya pakai 1 centong nasi itu 100 gram, tapi nggak muncung ya dok. Iya. Jadi peres aja. Kasihan ya yang itu badannya gemuk biasa makan itu. Nah, kenapa sih kita cuma makannya 1 centong? Karena di sini kita lauk pauknya lebih banyak. Oh, diganti. Iya. Nah, lauk pauknya di sini bisa sampai 70 sampai 80 gram setiap kali makan. Gitu. Nah, kalau misalnya setiap makannya 70 sampai 80 gram itu kan lebih banyak ya dok ya porsinya. Nah, selain itu kalaupun misalnya kita makan, kenapa kita pakai isi piringku? Karena di sini komplit dok, nggak cuman lauk hewani sama karbohidrat aja. Tapi setiap makan itu memang selalu ada buah dan sayuran. Oh, tambah buah dan sayuran. Iya, jadi setiap makan, misalnya pagi-pagi mah repot gitu ya dok ya, pasti kebanyakan orang kan beraktivitas di pagi hari. Nah, boleh nanti sayurannya hanya dikukus saja. Oh, dikukus. Iya. Nah, biar gampangnya misalnya isi piringku, saya nggak punya nih piringnya, kalau misalnya besar segimana gitu ya. Pokoknya mau besarnya 40 diameter 40 gitu ya, atau enggak misalnya kan 22 18 biasanya. Intinya harusnya mengikuti yang isi piringku ini. Terus kalau misalnya pakai tangan, sayurannya itu sebanyak ini dok. Oh, satu ini. 1 genggam. 1 genggam ya. Kalau digini jadinya 1 genggam, kalau nggak 1 mangkok bakso lah dok ya. Itu penuh seperti itu. Nah, inilah yang akan membuat perut lebih kenyang. Karena sayuran itu atau serat itu akan dicernanya lebih lama. 6 jam dibandingkan dengan karbohidrat biasa. Kalau lemaknya di mana? Nah, lemaknya itu dari lauk pauk dok. Oh, ada dari lauk pauk. Iya. Jadi protein plus lemak ada di lauk pauk tadi. Iya betul. Nah, lemak, karbohidrat ya dok ya. Tadi kalau lauk pauk. Oh ya, makanan pokok. Iya, makanan pokoknya karbohidrat. Lauk pauknya itu kita dapatnya lemak. Ada lauk hewani sama nabati. Nah, untuk hewani misalnya yang dari ayam, ikan, ya. Nah, untuk lauk nabatinya kita bisa dapat dari tahu tempe. Jadi 70 sampai 80 gram tuh boleh dicampur dok. Oh, boleh. Iya. Terus ada sayuran dan ada buah-buahan. Begitu pula dengan buah-buahan, di sini buahnya dipilih ya. Jadi yang tidak tinggi karbohidrat.
yang tinggi karbohidrat itu biasanya ada di apel. Itu masih banyak karbohidratnya ya apel? Iya, apel sama pisang. Yang direkomendasikan bagusnya apa tuh? Jeruk? Yang jeruk boleh. Kalau tidak, buah-buahannya yang murah ya, yang murah dan selalu tersedia. Buah yang dapat ngasih orang itu ya. Pisang enggak? Iya. Kalau pisang tadi tinggi karbohidrat dong. Oh ya, karbohidrat. Ini misalnya pepaya, melon, anggur mahal. anggur. Semangka Boleh, semangka. Tapi kalau semangka paling maksimal 3 biji karena dia tinggi gula. Dan itu penting ya. Iya. Ya. Nah, selain itu, tadi kan misalnya makannya udah nih ya dok ya. Nah, kita yang tidak lupa dan jangan dilupakan tetap aktivitas 1 kali dalam 1 minggu. Nah, selain itu juga minum air putih 18 1 hari. Misalnya di sayurannya ada airnya. Nah, itu termasuk juga. Sudah termasuk dalam 8 gelas tadi ya? Iya, seperti itu. Bersoda-soda kurangin ya? Iya. Yang manis-manis juga kurangin ya? Iya, yang manis dan bersoda juga itu harus dikurangin. Karena nanti pencernaannya nggak bagus ya dok ya. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, terus tadi snacknya tadi apa? Nah, yang 2 kali salingan itu nanti snacknya kita isinya sama buah-buahan. Oh, buah-buahan lagi. Iya, aduh misalnya mau bosen gitu ya dok ya, buah-buahan terus gitu ya. Salad. Iya, selain itu boleh, kalaupun misalnya mau makan biskuit gitu ya, masih boleh. Nanti biskuitnya itu 1 hari dalam 24 jam maksimal 2 keping. Kalau cilok kan. Nah iya, jadi itu masuk nggak tuh snack? Enggak? Iya, itu nggak masuk sih dok ya. Iya, karena memang harus makanan-makanannya juga. Iya, masuk ke junk food. Tapi misalnya, kalau misalnya lagi pengen banget gitu ya dok, boleh itu dimasukin karbohidrat. Jadi karbohidratnya itu kan tadi nasinya 1 centong nih dok. Iya. Kita kurangin jadi setengahnya. Oh, masukin ke situ. Iya, masukin ke cilok itu ya. Jadi jatah yang dikurangin itu bukan lauk pauk proteinnya ya, tapi karbohidratnya ya. Karbohidratnya, karena kan cilok sendiri terbuat dari aci nih, tepung aci ya. Nah, tepung aci ini masuknya ke karbohidrat. Jadi kita yang dikurangin makan nasinya itu dong. Jadi banyakin lauk pauknya. Nah, andaikan ini udah dijalankan, disiplin. Kira-kira biasanya dari pengalaman Bu Yunita, responnya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan nih? Nah, nanti kita bisa menjalankan evaluasi defisit kalori ini. Kita minimal itu 1 minggu. Oh, cek status 1 minggu ya? Cek status gizi ya. Jangan lupa. WA pertama tanggal berapa? Iya. WA pertama status saya 28 misalnya. Iya, betul dong. Nanti seminggu kemudian, 2 minggu kemudian pasang status lagi di WA. Status gizi atau IMT saya turun. Iya. Target nanti 24 ya. Target. Nah, tapi kan itu biasanya bagi teman-teman yang memang baru menjalankan diet itu pasti gangguannya akan banyak ya dok ya. Tersiksa ya. Iya. Karena biasa makan banyak apa aja. Memang sih harusnya yang memang diet yang harus itu memang tidak 3 si putih dok. Tidak gula, tidak tepung dan tidak garam. Tapi kalaupun misalnya belum bisa, masih oke, nggak apa-apa. Tapi dia tidak memakai penambah rasa gitu ya, biar gurih yang kayak gitu-gitu kita kurangin dulu. Terus dalam 1 minggu nanti kita evaluasi. Nah, kalau misalnya berat yang harus dikurangin itu dalam 1 minggu itu dengan defisit kalori ini biasanya bisa turunnya 0,5 kilo. Insya Allah ya. Kalau kan 0,5 kilo makin lama kalau turun terus kan alhamdulillah ya. Iya, betul dong. 100 nanti kali aja 0,5 kilo per hari misalnya. Per minggu. Berarti kalau per hari ya. Iya dong. Rugi bandar. Aduh, Masya Allah. Ini ilmu yang luar biasa ya Bu Yunita. Saya ingin sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi waktu ya, insya Allah saya undang lagi Bu Yunita untuk berbagi lagi. Karena memang sekarang yaitu tadi saya sampaikan bahwa berat badan ya, status gizi itu bukan lagi kesehatan orang, lihat style ya, penampilan, percaya diri gitu ya, performa itu sangat diperhatikan untuk sekarang. Orang mau beli berapa aja gitu ya untuk agar penampilan berat badannya sesuai dengan yang
bukan ice catching ya, tapi bagi kita pro kami ya kesehatan diutamakan ya. Iya, betul dok. Belum lagi nanti mau minta juga pendapat bagaimana kalau saat saum gitu ya. Iya. Kalau saat saum apakah ini bisa dilakukan? Iya, betul. Ini. Ya, tapi karena waktu ya mungkin insya Allah nanti rekan-rekan selanjutnya ya dok ya, sahabat-sahabat pro kami yang mau bertanya tentang isi piringku ya, tentang jam makan, tentang diet defisit kalori, boleh nanti di DM ya, atau juga di kolom komentar ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti admin atau mungkin Bu Yunita juga atau rekan-rekan bisa diskusi di situ ya. Terakhir, Bangga kalau ada pesan-pesan sebelum kita tutup podcast ini dari Bu Yunita. Ya, pesannya yang pertama harus ketika kita menjalankan defisit kalori ya, yang pertama itu kita harus benar-benar niat di dalam hati akan menjalankan dietnya. Nah, bagi teman-teman yang masih single itu bisa curhat sama mama papahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sudah berkeluarga bisa curhat dengan pasangannya agar saling mengingatkan dan dietnya juga akan menjadi lebih mudah ya. Dan jangan lupa dengan defisit kalori ya. Tadi yang pertama itu adalah pengaturan jam makan dan yang kedua itu adalah isi piringku ya. Dan yang jangan lupa lagi yang ketiga itu adalah tetap kita asupan minumnya dijaga, yaitu 8 gelas dalam satu hari, seperti itu dok. Ya, jazakillah khairan katsiro, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Sahabat pro kami, tadi Bu Yunita udah menyampaikan bahwa segala sesuatu adalah niat ya. Kemudian yang kedua, disiplin menjalankan program sehingga tercapai tujuan kita ya. Dan tentu saja dibarengi dengan aktivitas yang lain ya, bukan cuma diet tapi juga olahraga ya. Kemudian doa ya. Tentu saja ikhtiar untuk diet kita ini tidak semata-mata untuk penampilan, tapi yang penting adalah sehat. Dengan sehat maka tentu saja produktivitas kita meningkat dan insya Allah ibadah kita juga semakin banyak dan kita makin bermanfaat buat orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, share, like, dan positif komen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.